Semua berawal dari kepulangan 3 orang haji ke Minangkabau. Di balik perjalanan panjang dan debu yang menyelimuti, mereka kembali dengan harapan yang tak terucapkan. Namun, tak ada yang tahu bahwa langkah mereka telah membawa kisah baru, kisah yang akan mengubah segalanya. Saudara-saudara, apa yang kalian lakukan di sini? Apa nih? Ada apa nih? Kita di sini karena kita terpanggil untuk memperbaiki jalan yang menyimpang. Agama kita adalah cahaya. Maka dari itu kita di sini untuk menyisihkan kegelapan yang ada di diri kita. Di sini kami menghargai niat baik sana, tapi adat istiadat kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Selama berabad-abad, mengapa harus kita tinggalkan? Adat yang buruk harus dibenahi. Judi, minuman keras, sabung ayam itu bukan bagian dari Islam. Kita harus kembali ke ajaran yang benar. Dan siapa yang mana? Kami ya. Tidak akan memulai perpecahan. Tetapi itu tidak bisa membiarkan hal ini terus berlangsung. Maka dari itu kita harus memperbaikinya. Kami juga mencintai masyarakat kami. Kami menjaga keharmonisan dengan adat yang telah ada. Apakah kalian tak bisa menjaga jalan kami? Kami alah mencoba berbincang, tetapi itu semua tidak ada hasil. Apa kalian tidak peduli akan nasib umat? Islam tidak hanya Itu tidak bisa terus begini. Kita tidak bisa berkompromi dengan kalian semua. Maka dari itu, kita akan terus menjalankan kebaikan dan kesucian agama. Jika ini yang kalian inginkan, maka kami tidak punya pilihan lain untuk pertimbangkan lagi. Kami akan membela adat kami hingga titik darah penghabisan. Kalau itu yang ingin kalian lakukan, kalian ingin perang, maka perang itu yang akan kami hadapi. Kami akan terus berjuang untuk membenarkan syariat hingga akhir. Dari sini. Kesepakatan tak pernah tercapai. Kaum adat dan kaum padri masing-masing tak mau mengalah. Hingga akhirnya perang saudara pun pecah. Sebuah pertarungan yang akan mengguncang ranah mereka. Semuanya, ayo serang! Mana Sultan? Kita harus tetap bertahan melawan Inyo. Tidak bisa Sultan. Kau nak habis pasukan. Kita harus melawan Inyo. Lawan kaum Padri kita jangan sampai kalah. Ambor harus meninggalkan kerajaan ini untuk memikirkan cara untuk melahkan Inyo. Lawan Inyo. Berjuang.
Karena kekalahan kaum adat, Sultan Arifin Muningsyah mengutus kaumnya untuk meminta bantuan kepada Belanda. Belanda sangat bahagia karena keinginan mereka untuk menguasai Padang tercapai. Selamat malam, Tuan. Komen. Kami dari kaum adat diperintahkan oleh Sultan supaya Tuan dapat membantu kami untuk melawan kaum Padri. Baiklah, kami akan bantu kalian dalam peperangan melawan kaum Padri. Tapi kalian harus tunduk kepada kebijakan kami. Baiklah, terima kasih Tuan. Selamat malam. Oke, selamat malam. Hahaha, akhirnya mereka meminta bantuan kepada kita. Inilah kesempatan kita untuk menghancurkan kaum adat dan kaum Padri untuk menguasai daerah ini. Sir, it is time. Edward, hurry up. Kerahkan pasukan kita untuk membantu mereka melawan kaum Padri. Yes, sir. Pada tanggal 4 Maret 1821, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raaf mulai mengerahkan perlawanannya untuk memukul mundur kaum Padri. Kaum Padri, menyerahlah. Kalian tidak akan bisa melawan pasukan satu. Kenapa orang asing ikut campur urusan awak? Kami tidak takut dengan kalian. Serang! Dengan dukungan dari Belanda, kaum adat berhasil memukul mundur pasukan Padri dari kerajaan Pagaruyung. Pertempuran sengit itu memaksa kaum Padri mundur, namun mereka belum kalah. Di tengah reruntuhan dan kepulan asap, Belanda membangun benteng kokoh di batu sangkar yang kelak dikenal sebagai Fort van der Kapellen. Di sisi lain, kaum Padri tidak tinggal diam. Dengan semangat yang berkobar, mereka menyusun kekuatan di Lintau, bersiap untuk menghadapi musuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah selesai membangun benteng, Letnan Kolonel Raaf dan pasukannya bertekad untuk menaklukkan Luhak Agam, sebuah wilayah strategis yang menjadi tujuan utama dalam kampanye militer mereka. Kapten Govinet, kita harus terus maju ke Luhak Agam. Kaum Padri tidak boleh menghalangi kita. Agree, Kolonel. Mereka semakin berani. Kita harus tetap waspada. Perjuangan ini harus tetap kita teruskan. Beberapa hari kemudian, Kapten Govinet meninggal dunia, dan pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri. Kita sudah mendapatkan tambahan pasukan. Kali ini kita akan serang Lintau dengan kekuatan penuh. Yes, sir. Di sisi lain, Tuanku Nan Renceh bersama pasukannya sudah bersiap jika Belanda kembali menyerang. Ayo kita pertahankan tanah kita. Jangan sampai mereka menguasai. Dengan kegigihan kaum Padri, akhirnya mereka berhasil memukul mundur pasukan Belanda, sehingga Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Pada tahun 1824, di bawah perintah Letnan Kolonel Raaf, Sultan Arifin Muningsyah kembali ke tanah leluhurnya, Kerajaan Pagaruyung. Setahun berselang di tahun 1825, Sang Sultan berpulang. Beliau dimakamkan dengan segala kehormatan di Pagaruyung, beristirahat di tanah yang ia cintai. 15 November 1825, dalam ketegangan yang mencekam, Belanda dan kaum Padri akhirnya mencapai kesepakatan. Di tepi sungai Masang, di bawah tatapan tajam para prajurit gencatan, senjata ini disepakati. Tuanku Imam Bonjol berdiri tegap,
memimpin kaum Padri dengan pandangan penuh tekad. Sementara Belanda menatap dengan waspada. Perjanjian masang menjadi jeda di antara perang yang belum selesai, sebuah ketenangan sementara sebelum badai berikutnya. Assalamualaikum saudara kaum adat. Waalaikumsalam. Awa ingin berbicara pada kalian mengenai perjuangan kita di tanah Minangkabau ini. Ada apa nih Tantu? Ada kayak ingin disampaikan. Memang awak dulu nih punya pandangan yang berbeda. Benar, awak dulu punya pandangan yang berbeda. Dan Ambo menyadari perpecahan itu justru membuat awak semakin rentan dengan musuh. Ambo indah datang untuk memasuk dun sana, tetapi mengajak basomo baila. Ambo mengerti maksud tuanku, tapi apakah kaum Padri siap menerima adat awak? Bukankah adat nan limo sudah menjadi jati diri orang Minang? Saudara, Ambo alah sadar adat adalah warisan nenek moyang, nan indak boleh dilupakan. Salamu adatu sesuai ajaran jo agama, Indo ado alasan untuk menolaknya. Ambo hanya ingin memperkuat ikatan itu secara bijak. Ambo menghargai perkataanmu itu tuanku. Tapi bagaimana caranya Ambo mempernyatukan kekuatan ini? Mari kita hargai perbedaan dan harmoniskan agama. Engkau benar tuanku, dengan begitu kita tetap hidup dengan selaras dengan syariat. Akan kusampaikan hal itu kepada ketua adat. Terima kasih atas kebesaran hatimu, saudaraku. Ya Tuan. Bersatunya kaum adat dan Padri tidak menghentikan keserakahan Belanda yang ingin menguasai Pulau Sumatera. Setelah perang di Pulau Jawa selesai, Belanda kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri, hingga keserakahan tersebut membuat mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat. Belanda pun membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya. Lama mengacaukan anak kita. Kaum Padri, jom kaum adat, kita bersatu untuk mengusir kalian dari Minangkabau. Ya betul, tidak ada lagi ruang bagi kalian untuk memanfaatkan perbedaan kita. Kita ingin kedamaian di tanah ini tanpa campur tangan kalian. Baiklah, dengarkan. Kami tidak akan datang ke tanah Minangkabau lagi untuk menjajah negeri. Kami hanya ingin berdagang dan menjaga keamanan. Apa? Perdagangan? Tapi apa yang kalian bawa selain peperangan penindasan? Kami menawarkan perdamaian dengan syarat kalian harus mentaati aturan yang kami tetapkan. Kami akan menjaga keamanan di wilayah ini. Kami juga akan membangun sekolah, membangun jalan. Kami tidak akan mencampuri urusan dalam negeri. Apa jaminan bahwa kalian akan menepati janji ini? Ini plakat resmi, tertulis dan disahkan. Selama kalian menjalankan kewajiban untuk menanam kopi dan menjualnya kepada kami tidak akan ikut campur dalam urusan dalam negara kalian. Apa pendapatmu? Mereka mungkin berkata manis sekarang, tapi aku tidak yakin mereka tulus. Kita memang ingin kedamaian, tapi jangan sampai kita terjebak dalam janji manis mereka. Kita harus tetap hati-hati. Kalian memang punya kata-kata yang kuat, but remember, plakat pajang ini adalah tanda kedamaian kita. Jika kalian melanggar, kita akan terus berperang. Baiklah Kapten, kami akan memantau kalian. Tapi ingat, jika kalian melanggar janji Iko, seluruh nagari akan melawan kalian. I akan pegang kata-kata you. See you again.